Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Aditya Sumersidik. Saya mahasiswa dari Universitas 11 April Sumedang dari jurusan Teknik Informatika. Saya akan menjelaskan arsitektur komputer dan jaringan komputer, yang mana ini adalah tugas mata kuliah dari pengantar teknologi informasi. Baik, saya akan langsung masuk ke materinya. Pertama, arsitektur komputer. Arsitektur komputer merupakan penerapan dari pendefinisian struktur dan hubungan dari subkomponen hardware pada komputer. Sedangkan referensi merupakan konsep berpikir untuk menjelaskan cara kerja komputer secara logika untuk mendukung suatu penerapan pada komputer. Dalam bidang teknik komputer, arsitektur komputer adalah konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan cetak biru dari deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain seperti kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Dalam hal ini, implementasi perencanaan dari masing-masing bagian akan lebih difokuskan terutama mengenai bagaimana CPU akan bekerja dan mengenai cara pengaksesan data dan alamat dari memori menuju RAM, ROM, cakram keras, dan lain-lain. Beberapa contoh dari arsitektur komputer ini adalah arsitektur von Neumann, CISC, RISC, Blue Genie, dan lain-lainnya. Arsitektur komputer juga dapat didefinisikan dan dikategorikan sebagai ilmu dan sekaligus seni mengenai cara interkoneksi komponen-komponen perangkat keras untuk dapat menciptakan sebuah komputer yang memenuhi kebutuhan fungsional, kinerja, dan target biayanya. Arsitektur komputer ini paling tidak mengandung 3 subkategori. Yang pertama, sales instruksi, ISA, arsitektur mikro dari ISA, dan sistem desain dari seluruh komponen dalam perangkat keras komputer ini. Apa itu ISA? ISA adalah International Standard Audit. Kedua, jaringan komputer. Jaringan komputer merupakan sebuah sistem atau himpunan komputer otonomus yang memiliki kendali atas dirinya sendiri, dan perangkat jaringan lainnya yang dihubungkan menggunakan protokol komunikasi melalui media transmisi untuk mencapai suatu tujuan yang sama. Media transmisi dapat berupa kabel, atau bisa disebut juga dengan wire, ataupun udara yang menjadi media bagi komunikasi elektromagnetik, seperti bisa juga kita sebut dengan wireless, tanpa kabel. Lalu tujuan dari jaringan komputer adalah yang pertama membagi sumber daya. Contohnya seperti pemakaian printer, CPU, memori, dan hard disk. Yang kedua yaitu komunikasi. Contohnya seperti surat elektronik, atau bisa kita sebut juga dengan email, instant messaging, dan chatting. Ketiga, akses informasi. Contohnya seperti web browsing. Perbedaan arsitektur fisik dan logik. Topologi jaringan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama topologi secara fisik, atau bisa kita sebut juga dengan physical topology, yang mana ini menjelaskan bagaimana susunan dari kabel, komputer, dan lokasi dari semua komponen-komponen jaringan komputer. Lalu yang kedua, topologi secara logika, atau bisa kita sebut juga dengan logical topology, yang mana ini adalah menetapkan bagaimana informasi atau aliran data dalam jaringan komputer. Lalu ada juga dengan arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan fungsi. Yang pertama adalah peer-to-peer, yaitu jaringan komputer di mana setiap host dapat menjadi server dan juga menjadi klien secara bersamaan, secara hierarki. Kedudukan masing-masing komputer sama. Jadi di contoh ini ada komputer yang mana salah satunya adalah host dan yang satunya lagi adalah server. Di jaringan komputer berdasarkan fungsi yang ini, kedua komputer ini bisa berubah-ubah peran, yang mana yang satunya bisa jadi host ataupun server, dan yang satunya lagi bisa berubah menjadi host ataupun server juga.
Yang kedua, client server, yaitu jaringan komputer dengan adanya komputer yang didedikasikan khusus sebagai server dan dapat diakses oleh beberapa klien. Secara hierarki kedudukan komputer server ada di atas komputer klien. Ya, seperti ini gambar contohnya. Lalu kita masuk ke arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan skala. Yang pertama adalah LAN, Local Area Network. Ini adalah jaringan komputer yang dibangun pada area yang terbatas, seperti ruangan, rumah, kantor, ataupun gedung, di mana antara masing-masing klien maupun antara klien dan server dapat saling bertukar file maupun saling menggunakan perangkat yang terhubung pada unit-unit komputer yang terhubung pada jaringan LAN. Yang kedua adalah MAN. MAN ini adalah Metropolitan Area Network, yaitu merupakan pengembangan dari LAN yang berukuran lebih besar dan biasanya menggunakan teknologi yang sama dengan LAN. Tetapi, MAN dapat mencakup lingkup ruang yang lebih besar lagi, seperti kantor-kantor perusahaan yang letaknya berdekatan atau juga sebuah kota, dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan pribadi ataupun umum. MAN juga mampu menunjang data dan suara, bahkan dapat berhubungan dengan jaringan televisi kabel. Lalu ada WAN. WAN adalah Wide Area Network, yaitu jaringan komputer yang meliputi area geografis yang sangat besar. Bisa mencakup antar kota, antar negara, ataupun antar benua. WAN dapat berupa kumpulan LAN dan MAN dengan jarak yang sangat jauh. Untuk menghubungkannya biasanya digunakan saluran telepon atau saluran komunikasi umum, bahkan sampai satelit. Salah satu contoh implementasinya adalah internet. Lalu ada intranet. Intranet adalah sebuah jaringan pribadi atau bisa disebut juga dengan private network yang menggunakan protokol-protokol internet seperti TCP ataupun IP untuk membagi informasi rahasia atau operasi dalam suatu organisasi. Lalu ada juga dengan internet. Internet adalah interconnection networking, perangkat jaringan komputer dengan jangkauan seluruh dunia, menggunakan protokol TCP ataupun IP, melalui jalur telekomunikasi seperti telepon, radio link, satelit, dan lainnya. Lalu kita masuk ke arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan topologi. Yang pertama adalah topologi bus. Topologi bus menggunakan sebuah kabel backbone dan semua host terhubung secara langsung pada kabel tersebut. Ya, seperti ini gambaran visualisasinya. Dan ada juga dengan topologi ring. Topologi ring menghubungkan host dengan host lainnya membentuk lingkaran tertutup atau loop. Seperti gambar yang kita lihat ini, bentuknya adalah seperti itu. Ada juga dengan topologi star. Menghubungkan semua komputer pada sentral atau konsentrator. Biasanya konsentrator berupa perangkat hub atau switch. Nah, seperti ini bentuknya. Adapun topologi mesh, atau bisa disebut juga dengan fully mesh, yang mana topologi mesh menghubungkan setiap komputer secara point to point. Artinya semua komputer akan saling terhubung satu-satu sehingga tidak dijumpai ada link yang terputus. Topologi ini merupakan jenis topologi yang digunakan oleh internet. Setiap link menghubungkan suatu router ke router yang lain. Lalu kita masuk ke arsitektur fisik jaringan komputer berdasarkan media. Yang pertama adalah kabel. Kabel adalah sebagai media penghantar. Terdapat beberapa macam kabel yang dapat digunakan, yaitu kabel koaksial, twisted pair, atau bisa disebut juga dengan TP, dan fiber optik. Memiliki beberapa kelebihan, yaitu kecepatan transfer data tinggi dan tingkat keamanan data yang lebih terjaga daripada wireless.
Namun, tingkat mobilitas kurang dan biaya pemasangan relatif lebih mahal daripada wireless. Selanjutnya, ada juga nirkabel atau biasa disebut juga dengan wireless, yang mana merupakan jaringan komputer yang menggunakan udara atau gelombang radio sebagai media untuk transmisi data dengan frekuensi tertentu. Juga memiliki beberapa kelebihan, yaitu tingkat mobilitas yang tinggi dan biaya pemasangan lebih murah daripada wired network. Namun, tingkat sekuritas dan kecepatan transfer lebih rendah daripada wired network. Selanjutnya, kita masuk ke arsitektur logik jaringan komputer. Pertama ada FDDI, Fiber Distributed Data Interface. FDDI merupakan standar komunikasi data dengan menggunakan fiber optik yang panjangnya sampai dengan 200 km. Protokol FDDI berbasis pada protokol token ring yang terdiri dari dua token ring. Yang satu ring berfungsi sebagai ring backup jika seandainya ada ring dari dua ring tersebut yang terputus, atau saat mengalami masalah kegagalan dalam bekerja. Pada sebuah ring FDDI memiliki kecepatan 100 Mbps. Ya, seperti ini contoh visualisasinya. Lalu yang kedua ada token ring. Token ring merupakan cara akses pada jaringan yang berbasis teknologi ring, atau bisa disebut juga dengan gelang. Token ring memiliki kemampuan dalam pengiriman data dengan kecepatan 4 Mbps dan kemudian meningkat menjadi 16 Mbps. Peralatan jaringan secara fisik dengan token ring terhubung dalam konfigurasi topologi ring di mana data akan dilewatkan dari peralatan satu ke peralatan yang lain secara berurutan. Seperti ini prosesnya. Lalu yang ketiga, ada Ethernet. Ethernet merupakan jenis skenario dalam perkabelan dan pemrosesan sinyal untuk data jaringan komputer. Ethernet menggunakan beberapa metode untuk melakukan enkapsulasi paket data menjadi Ethernet frame, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada Ethernet 11. Digunakan untuk TCP atau IP. Dijelaskan pada pengertian internet menggunakan standar Internet Protocol Suite, TCP atau IP. Yang kedua, ada Ethernet 802.3. Digunakan untuk berkomunikasi dengan Novel Network 3.11 dan versi sebelumnya. Ketiga, Ethernet 802.2. Digunakan untuk konektivitas dengan Novel Network 3.12 dan versi selanjutnya. Keempat, Ethernet Snap. Digunakan sebagai kompatibilitas dengan sistem Macintosh dan menjalankan TCP ataupun IP. Setiap format Ethernet frame di atas tidak saling cocok atau kompatibel satu dengan lainnya, sehingga cukup menyulitkan dalam instalasi jaringan yang bersifat heterogen. Untuk mengatasi masalah tersebut, maka lakukan konfigurasi terhadap protokol yang digunakan melalui sistem operasi. Seperti ini contoh gambarnya. Lalu kita masuk prinsip dan faktor dalam merancang jaringan komputer. Terdapat 4 prinsip dalam membangun jaringan komputer, yaitu yang pertama pengirim, yaitu perangkat atau komputer yang akan mengirimkan data melalui jaringan komputer. Kedua, penerima, yaitu perangkat atau komputer yang akan menerima data yang telah dikirim oleh perangkat lain dalam jaringan komputer. Ketiga, protokol, yaitu aturan dalam komunikasi data. Umumnya saat ini menggunakan TCP ataupun IP. Keempat, media transmisi, yaitu media untuk pengiriman data dalam jaringan komputer, dapat berupa kabel maupun nirkabel. Lalu yang terakhir, ada faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam merancang komputer. Yang pertama adalah convergence network, yaitu harus mengakomodasi kebutuhan untuk voice, video,
dan komunikasi data pada waktu yang bersamaan ke dalam sebuah hierarki jaringan. Yang kedua adalah analisis komunitas pengguna. Dibutuhkan untuk mengidentifikasi varian kelompok pengguna dan pengaruhnya pada kinerja jaringan. Misalnya seperti jumlah pengguna, kemungkinan penambahan pengguna, aplikasi yang dibutuhkan, dan sebagainya. Ketiga, analisis data server dan data store untuk komunikasi antar server dan klien server. Keempat adalah diagram topologi untuk menyajikan infrastruktur jaringan secara rinci dalam gambar yang menunjukkan bagaimana semua switch saling berhubungan, juga termasuk penandaan setiap portnya. Sekian dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang kurang lancar untuk saya ucapkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Adapun sumber-sumber yang saya ambil untuk membuat presentasi ini seperti yang dilihat. Seperti ini sumber-sumbernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.